Hari ini lagi di klinik sahabat guys. Jadi kita mau mempersiapkan credentialing ya, segala sesuatunya bareng anak-anak juga nih guys. Nih, ini staf aku baru selesai sholat juga. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa nih guys? Jam 10 lewat ya. Oke, aku habis ini mau ngaji sebentar guys. Yang label yang putih tuh tulis jadi hari Senin sudah mulai ada. Oh, gitu. jadi tulisin. Yang kesana Nopi apa Bu Ambarnya datang ke sini? Kita ke sana Nopi kan. Tinggal ngambil. Nanti disertai ini aja bukti chat kalau dia nggak mau kayak bidan jejaring sama lab kan pada mau tuh kalau mereka. Oh ya Bu. Yang Sandi Asih. Nggak apa-apa. Nggak Cek. usah. Oh nggak usah. Enggak, ntar dulu. Saya mau ini dulu bentar. Oke, siap. Ntar saya ngecek. Lagi ribet nih ya. Ini ya, kita baca dulu satu juz aja guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaba ashabul aikatil mursalin idza qala lahum Su'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alaihi min azriya illa ala rabbil alamin auful kaila wala takunu minal muzsirin wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasun nasa ya'ahum wala ta'tafil ardi mufsidin Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibilatal awwalin qalu innama anta minal musharin wa ma anta illa basarum mithluna wa inna dulnuka la minal kadhibin fa'askit alaiki safa minas samai in kunta minas sodikin qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakazzabuhu fa'akhazahum azabun yaumid innahu kana azaba yaumin adim inna fi zalika layatan makana aktaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita masuk di 19 Asy-Syu'ara 375 ayatnya 149. Kemudian mereka mendustakannya Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap subuh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Ini menjelaskan bahwa intinya kekuasaan Allah sangat besar ya. Sadaqallahu azim. Ini ada tulisannya guys di sini. Nah,
mudah-mudahan selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran, namanya juga daily vlog. Jadi kurang lebihnya kita ya daily, jadi kegiatan aku sehari-harinya. Iya, nggak apa-apa. Cuman saya sebagai edukasi untuk orang awam yang bukan tenaga medis. Jadi kalau misalnya ada dia dehidrasi atau tidak, kita cubit aja perutnya. Ini ya sedikit ya. Nah, kalau baliknya cepat berarti dia belum dehidrasi. Ya, jadi tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita juga bisa melihat daripada skleranya, ya skleranya kayak gini, itu ya, agak sedikit pucet ya. Nah, jadi kalau susu kotak, jadi aku nggak mau nyebut salah satu ya, kurang lebihnya itu memang ada yang gulanya itu memang gula murni dan tidak, dan ada juga anak-anak yang intoleransi laktosa atau glukosa, jadi harus sementara waktu susunya diganti sama free laktosa. Kayak bebelak gitu, kayak gitu. Kan ada ya di Indomaret ya. Nanti kalau udah stabil, kamu tinggal campur. Ya susu yang biasa ini dan tidak boleh lagi ya kalau anak kecil. Ini usia berapa? Masih 1 tahun, nggak boleh dikasih susu kotak. Ya kan, yang nyuruh siapa? Ya. Nangis kadang melihat. Bukan soal nangisnya, kita tega buat kesehatan dia. Ya. Jangankan anak kecil, saya punya kucing aja kalau misalnya udah makan lapar saya dimin aja Bu, karena buat kesehatan jantungnya, buat nggak diabetes juga ya. Itu aja sih, kan ini masih kecil Bu, nggak menutup kemungkinan ya. Akhirnya apa? Dia diare ya, gitu yang tidak kita inginkan ya, ngerti ya? Jadinya supaya dosis terapi kena ke anak dibelah jadi 4 ya. Ini sendok dicairin, di sendok ya, dikasih air putih, terus dicair sendiri tuh diminumin ya, barengan sama obat boleh, ngerti ya? Ngerti. Nah, udah ya, namanya Rafka. Ya, Rafka ngerti ya? Iya. Jajan ya? Awal jajan, jadinya Jajan. enggak ya. Pampers sebenarnya kalau ke dokter aja. Tapi kalau misalnya sehari-hari di rumah tidak boleh pakai pampers. Kalau di hari gitu ya jangan. Ya, kayaknya sering seminar, sering apa gitu. Karena bisa menimbulkan infeksi. Iya. Nanti kalau punya anak perempuan apalagi itu nggak boleh ya Bu ya. Nggak boleh seharian nempel. Ya, harus belajar pipis ya. Ya. Jadi kalau pipis jangan males, nggak boleh ngucer gitu, nggak boleh. Jadi colek ibunya langsung kamar mandi. Iya, yuk. Ya, gitu ya Bu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau kesini juga aku sibuk untuk tanda tangan ya, tanda tangan kayak gini-gini, klaim-klaim gitu ya. Tapi harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jangan nanti ngeklaim tapi nggak sesuai. Daftar hipertensi, daftar diabetesnya harus ada sesuai ya. Jadi GDS-nya apa? Ya mudah-mudahan ya setelah aku bina selama 9 tahun, ibu-ibu prolanis di sini yang provider BPJS Kesehatan bisa lebih baik lagi dan lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini praktek dokter Maya sampai selesai ya, dan diikuti dengan ada pemeriksaan ANC setiap hari Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 2 siang guys. Kalau yang mau USG ditunggu ya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini praktek dokter Maya di klinik Sahabat dan klinik Sahabat 2 ya guys. Tidak lupa kalau misalnya untuk pasien harus selalu diberi pulse oximetry kayak gini ya. Jadi coba tunjuk jarinya. Nah, kita akan periksa ya. Nah, ini kita nyalakan dulu pulse oximetry-nya, dibuka ya. Ini masih baru nih guys. Gunanya pulse oximetry adalah untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh jaringan gitu, biar kita mengetahui dia hipoksia atau tidak ya. Salam dari Klinik Sahabat dan Klinik Sahabat 2, kode Vaskes 0221U135 by Dr. Maya. Terima kasih.
Kalau misalnya untuk ke dokter harus pakai ini ya, kos kaki ya. Ya, ini ya kita akan periksa nih paru-parunya, dia ngeluhin batuk sama pilek ya. Bagaimana taunya dia itu sehat atau enggak? Kita lihat dari skleranya ya, dari skleranya tuh ya. Terus kita lihat juga dari penampilan warna kulit ya, dia dehidrasi atau tidak. Ini dari tadi bayinya ketawa terus nih guys. Ya, dia senang ketawa nih ya. Aku edukasi nih si Ade harus dijemur. Sekarang jam berapa? Ya udah jam 11. Aku pikir jam 8. Jam 8 sampai setengah 9 lah ya, setengah jam ya. Sekarang ibunya jalan-jalan ya guys. Ini kita edukasi sebentar ya, buat dia untuk kalau misalnya infeksi atau bakteri, untuk pasien harus wajib dijemur. Ternyata ruangan nih guys. Dan dulunya kamar aku nih. Nih kamar bersejarah nih. Ini kamar aku nggak pulang-pulang. Nanti di sini ada layar ya, kita udah nggak ada pakai hordeng lagi. Ini buat staf pada duduk di sini. Ya mungkin nanti akan melaksanakan rapat ya. Di sini sudah ada pendingin juga. Masya Allah ya. Dulu mah boro-boro punya AC aja nggak punya ya guys. Jadi semuanya harus merintis gitu, nggak ada yang buru-buru instan. Dan juga alhamdulillah udah paten juga nih. Nah, ini ruang rapat dan pertemuan. Ada semua nggak? Nah, ini kan aku baru beli nih. Tuh. Contohnya. Tambalan sementara. Window kain. Nanti sebelum beroperasional, ini harus dicek Nopi, dan ini ada kertasnya. Dokter gigi udah aku udah bilangin berkali-kali tapi nggak tahu deh. Kita udah pasang bendera ya. Selamat Hari Kemerdekaan Klinik Sahabat untuk Indonesia. Yes, kita menutup pintu. Lagi aja. Dirapi-rapihin lagi. Udah datang nih spuitnya nih. Saya OB di sini biasa mengerjakan kebersihan klinik Sahabat, dan apabila ada yang muntah saya pakai sepatu bot, pakai apron, pakai masker. Saya bisa sebenarnya. Oke. Inutina, penanggung jawab instalasi farmasi klinik Sahabat. Terus apa lagi? Sekian dan terima kasih. Setelah ngevlog kita ke Sensi Sabita.